Shalom, damai di hati. Teman-teman pemuda Jemaat Gemi Musafir Pinokalan, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya pasti luar biasa baik. Semua itu karena kita percaya kepada Tuhan yang akan selalu menjaga kita semua. Amin. Pada hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri. Mari kita berdoa, pengakuan dosa, dan juga firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari kehadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarkannya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois sehingga serta kebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut kehendak-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan surga, sebentar kami akan membaca dan mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang telah diberikan kepada kami sehingga kami dapat menjalani hari yang penuh sukacita dan berkumpul pada hari ini untuk membaca firman Tuhan. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu yang dibaca oleh hamba-Mu pada hari ini yang penuh berkat. Biarlah firman Tuhan dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan kiranya dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami dalam menjalani kehidupan, menjadi petunjuk untuk menghadapi kebimbangan, dan biarlah kami menjadi pendengar yang baik untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami menyembah. Haleluya, amin. Teman-teman pemuda dan pemudi yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di Perjanjian Baru, yaitu Matius 25 ayat 31 sampai 46.
Sekali lagi Matius 25 ayat 31 sampai 46. Untuk itu mari kita membaca Alkitab secara bersama-sama. Perikop memberi judul Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seseorang daripada seseorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minuman. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberikan Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kami telah melakukan untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke hadapan api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sekian jauh pembacaan firman kita. Saudara-saudara sekalian, melayani sesama berarti melayani Tuhan. Sahabat obor, bagian ini menceritakan tentang berlangsungnya penghakiman terakhir pada hari yang mulia. Kalau kita membaca bagian ini, kita akan menemukan perumpamaan di dalamnya. Tetapi secara keseluruhan, perikop ini tidak bisa disebut sebagai sebuah perumpamaan meskipun
ada beberapa bagian di dalamnya yang diungkapkan dalam bentuk perumpamaan. Seperti pemisahan antara domba dan kambing serta percakapan antara hakim dan orang-orang yang diadili. Perikop ini lebih tepat disebut sebagai suatu penggambaran mengenai penghakiman terakhir dan bukan perumpamaan. Dikatakan di sini bahwa Anak Manusia akan datang dalam kemuliaannya bersama dengan semua malaikatnya dan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya dan memisahkan orang-orang berdasarkan penentuannya, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing dan memisahkan dua jenis binatang ini. Pada waktu itu Anak Manusia akan menempatkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan adalah mereka yang diberkati, yang akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah mereka yang terkutuk dan akan dienyakan ke dalam api yang kekal, sama seperti tersedia bagi iblis. Yang di sebelah kanan adalah orang-orang benar, sedangkan yang ada di sebelah kiri adalah orang-orang yang tidak benar. Kita melihat bahwa penutur Matius menggunakan simbol domba dan kambing untuk menerangkan mengenai benar dan tidak benarnya orang-orang dari sebelah bangsa ini. Semua bangsa di dunia ini dibandingkan dengan domba dan kambing yang dipisahkan oleh gembala pada akhir zaman. Domba yang dipakai untuk orang benar karena domba lebih berharga daripada kambing. Domba warna bulunya yang putih yang berbeda dengan warna kulit kambing yang hitam, melambangkan kebenaran sudah lama. Kambing diasosiasikan dengan kejahatan. Perjanjian Lama melalui catatan Imamat ayat 16 ayat 20 sampai 22 memberikan penggambaran mengenai kambing sebagai binatang yang harus menanggung dosa yang dilepaskan ke padang gurun. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat obor, kita mungkin bertanya sekarang, mengapa kelompok domba disebut orang benar? Mengapa sekelompok domba disebut orang benar? Jawabannya adalah karena mereka menyatakan kasih kepedulian, simpati dan pelayanan kepada orang-orang yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sakit, dan yang sedang di dalam penjara. Anak Manusia mengasosiasikan dirinya dengan orang-orang yang termarginal ini. Konsep pelayanan Anak Manusia adalah melayani sesama yang membutuhkan perhatian serta cinta kasih yang nyata. Dalam hal ini, melayani sesama berarti melayani Tuhan, dan ini yang tidak dilakukan oleh kelompok kambing, sehingga akhirnya mereka ditempatkan di sisi kiri dan disebut terkutuk dan akan dienyakan. Mereka mengabaikan atau cuek dengan orang-orang yang lapar, yang haus, yang tak punya pakaian, yang sakit, dan yang sedang berada di dalam penjara. Inilah konsep pelayanan yang dituturkan oleh Anak Manusia. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untukku.
Dan segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Apa yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya adalah pelayanan untuk Tuhan, dan semua akan diganjar sesuai penentuan Tuhan. Yang melayani Tuhan melalui pelayanan kepada sesama dihadiahi kerajaan, dan yang tidak akan dienyakan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sering terjebak dengan konsep pelayanan yang tidak sama dengan yang Tuhan miliki. Kita mungkin sering berkuar-kuar atas nama pelayanan ketika kita berdiri di altar sebagai petugas ibadah. Apakah itu sebagai kadim, MC, pemandu liturgi, kantoria, pemain musik, penari rebana, dan banners, atau tugas-tugas lainnya dalam suatu ibadah. Itu benar tidak cukup. Ya, tidak cukup kalau kita hanya berhenti sampai di situ. Kita perlu memiliki hati yang penuh dengan kasih dan mata yang selalu terbuka, tangan yang selalu siap terulur kepada mereka yang membutuhkan di sekitar kita, karena jika kita menerapkannya, maka pelayanan kita tersampaikan kepada Tuhan sebagai yang empunya pelayanan, bibir yang fasih memuji dan tangan yang terampil melayani, haruslah selaras dengan hati yang penuh belas kasih. Amin. Teman-teman sekalian, pada saat ini kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita berdoa dan tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, ada sukacita yang kami rasakan pada malam ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan sayang Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami setiap hari. Teristimewa pada malam hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan berkumpul di rumah kami masing-masing dan beribadah di rumah kami masing-masing untuk memuliakan nama-Mu, dan terlebih Tuhan kami bersyukur dalam persekutuan kami saat ini. Kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar saat ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat teman-teman pemuda yang sedang beribadah di rumah masing-masing pada saat ini. Kiranya Tuhan dapat memberkati tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan juga akan memberkati di dalam penuntutan ilmu di bangku kuliah bagi teman-teman yang tidak sempat hadir dalam ibadah saat ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi halangan dan pergumulan mereka, tetapi kami percaya Tuhan pasti ada bersama-sama dengan mereka. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya memberkati obat-obatan dan makanan yang mereka terima. Biarlah melalui semua itu mereka memperoleh kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Bagi yang sengaja mengeraskan hatinya, Tuhan ketuk pintu hatinya, sadarkan dan ingatkan mereka Tuhan bahwa mengikuti persekutuan dengan Tuhan seperti yang kami lakukan saat ini sangat berarti bagi hidup kami sebagai pemuda dan pemudi Kristen. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat pengurus pemuda jemaat kami Musafir Penokalan, dari ketua sampai anggota-anggota yang ada. Berkati kami semua di dalam melakukan tugas dan pelayanan dan program-program
yang telah kami rencanakan, baik yang sudah kami lakukan maupun yang belum kami lakukan. Karuniakan akal budi, kemampuan, serta kerjasama yang baik di antara kami, agar kami dapat melakukan pelayanan dengan penuh sukacita dan atas perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus, dalam ibadah saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur. Tuhan kiranya memberkati pemberian kami ini agar berguna bagi kelebaran gerejamu di tengah-tengah dunia ini, telah berguna bagi persekutuan pemuda yang ada di Jemaat Gemim Musafir Pinokalan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat Bapa yang baik. Berikanlah keselamatan bagi dan kesembuhan bagi para penderita COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Berikanlah berkat-Mu agar mereka semua dilindungi, dijauhkan dari maut dan diberi kesembuhan sehingga mereka bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Ya Bapa yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami berdoa memohon kepadamu, berikanlah berkat dan rahmat serta kekuatan bagi semua jajaran para medis yang bertugas merawat dan mengobati pasien yang menderita COVID-19. Curahkanlah berkat-Mu agar mereka semua selalu dilindungi sehingga di dalam tugasnya merawat pasien COVID-19 mereka tidak tertular dan tetap sehat jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas pelayanannya. Berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan, karena di balik tugas mereka yang berat, mereka juga harus berjuang. Berikanlah berkat dan rahmat serta kekuatan bagi semua jajaran para medis yang bertugas merawat dan mengobati pasien penderita COVID-19. Curahkanlah berkat-Mu agar mereka semua dilindungi sehingga dalam tugasnya merawat pasien COVID-19 mereka tidak tertular dan tetap sehat jasmani dan rohani dengan menjalankan tugas pelayanannya. Berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan karena di balik tugas mereka yang berat, mereka juga harus berjuang menahan rindu akan keluarga mereka di rumah. Ya Tuhan, ampunilah kami dari salah dan dosa kami yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Inilah yang kami yang berdoa. Untuk itu doa ini untuk disempurnakan dengan doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari peran jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini yang sudah berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, marilah kita tetap menjaga diri, tetap hati-hati, ikut peraturan pemerintah yang ada, tetap makan dan minum, rajin olahraga, pokoknya tetap semangat dan senyum-senyum Joy. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati.